Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua DPP PPNI Bapak Hari Fadilah dan jajarannya, Ketua Satgas COVID PPNI, Pak Jajar dan jajarannya, serta para narasumber, serta para peserta webinar yang saya cintai. Luar biasa dengan kegiatan ini adalah membangun peningkatan pengetahuan bagaimana teman-teman itu bekerja di lapangan sehingga dapat terhindar dari risiko paparan kejadian penularan penyakit COVID ini. Jadi kalau kita lihat data terakhir pada tanggal 3 Mei 2020, kita lihat bahwa di Indonesia positif itu sudah sangat tinggi, hampir 11.192 orang. Yang sudah sembuh juga meningkat, ini juga kemudian meninggal cukup banyak, 845 orang. Dan kita lihat sendiri adalah para teman sejawat kita sangat luar biasa resikonya, di mana mereka sudah mendahului kita ada 18 orang, ini sangat miris. Kemudian kemarin saya juga dengar di TV bahwa sekarang COVID pun sudah menyerang pada bayi usia 1 bulan. Jadi artinya yang kita hadapkan ini adalah luar biasa, tidak kelihatan tapi menyerang siapa saja. Kalau kita lihat coronavirus, ini baru dilaporkan pada tanggal 12 Desember di Wuhan. Dia dinyatakan sebagai severe acute respiratory syndrome, coronavirus 2, dan sekarang ini kita kenal sebagai penyakit coronavirus 19. Jadi kalau kita lihat penularannya dari mana, ini dari orang ke orang. Transmisinya melalui batuk, kemudian percikan, dia mentransmisi kepada manusia dan masuk kembali melalui selaput mukosa. Artinya musuh yang kita hadapkan ini adalah tidak kelihatan, tapi dia menyerang pada area selaput mukosa. Kalau kita lihat kenapa dia harus mempunyai jarak minimal 1 meter sampai 2 meter. Karena kalau kita lihat dengan dia adanya droplet, percikan, dia akan melayang di udara dalam waktu bersaat karena besarnya lebih dari 5 mikron, dia melayang kemudian akan jatuh pada permukaan. Pada saat dia jatuh pada permukaan, dia berada di permukaan dan bertahan, maka pada saat kita menyentuhnya melalui tangan, kemudian tangan ini menyentuh pada area selaput mukosa, maka itulah risiko dia akan masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi intinya adalah penularannya ini adalah melalui kontak, droplet dan kontak. Kemudian kalau ada tindakan yang menghasilkan aerosol, dia baru melayang di udara dan hasil penelitian mengatakan bahwa dia akan melayang di udara lebih kurang adalah 3 jam. Artinya, setelah melayang di udara 3 jam, dia akan jatuh lagi pada permukaan. Dia tidak akan bertahan lama pada permukaan. Kecuali kalau dia tidak ada tindakan aerosol, dia tidak akan melayang di udara. Nah, kalau kita lihat, ini beberapa penelitian mengatakan, mereka bisa bertahan lama. Bertahan lama ini dikatakan, saya lihat dari salah satu media mengatakan, dari plastik aja dia bisa nempel sampai 5 hari. Aluminium bisa 2-8 jam. Artinya dia akan bertahan lama, luar biasa virus ini. Dia akan berada di permukaan. Kemudian dari penelitian kemudian dikatakan di stainless juga ada, di tembaga juga bisa nempel, di toilet pasien pun dia ada, di lampu, gagang pintu, tombol lampu, jendela, lift, ini sangat luar biasa. Ini akan menyentuh semuanya. Dan tangan kita lah salah satu faktor resiko penularan ini ke dalam tubuh manusia. Kemudian kalau kita lihat lagi, dia akan muncul melalui apa? Yang dikatakan dalam PP itu ada istilahnya adalah rantai penularan infeksi. Adanya agen, adanya reservoir, ada tempat dia keluar, ada dia tempat masuk, kemudian dia akan mencari tempat keluar lagi. Nah, ini yang dikatakan sebagai rantai penularannya. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memutus mata rantainya. Bagaimana caranya? Yang ini dikatakan nanti kita akan bahas. Nah, kalau kemudian ada istilahnya OTG, ODP, PDP, kemudian ada muncul lagi katanya kontak erat. Nah, kalau di sini kita lihat apa yang dimaksud dengan OTG? Tidak ada gejala, resiko. Kemudian ada istilahnya lagi kontak erat. Kalau kita lihat adalah kontak erat ini adalah orang yang melakukan kontak fisik, berada dalam ruangan, berkunjung dalam radius 1 meter, kemudian dia akan menimbulkan gejala. Artinya, kalau kontak erat ini terjadi, tapi antara si petugas tadi atau orang tadi dengan orang yang mempunyai riwayat penularan ini tadi sama-sama menggunakan alat pelindung diri, artinya kontak erat ini bisa kita eksklusikan. Kenapa? Semuanya saling menahan diri. Artinya sama-sama dia menggunakan tali pelindung tadi. Nah, strategi PPI. Bu Nela,
Ya. Izin suaranya mungkin belum terlalu kencang, Bu, karena ada yang mengeluh masih putus-putus suaranya yang kecil. Kecil ya. Baik, Pak. Saya coba. Sudah cukup? Jelas, Pak? Ya, lanjut, Bu. Dengar? Jelas, Pak? Ya, lanjut, Bu. Baik. Nah, ada strategi PP untuk melakukan pencegahan yang membatasi, yaitu kita kenal dengan adanya istilah pencegahan standar, triase, identifikasi awal, ada tambahan empiris terkait dengan adanya yang menurut dikatakan adanya resiko airborne disease. Kemudian pengendalian administratif, yang paling penting adalah bagaimana caranya kita melakukan pengendalian lingkungan atau rekayasa lingkungan. Nah, di sini ada, di rumah sakit itu ada perawat, namanya perawat pencegah pengendali infeksi, atau kita kenal sebagai IPCN. Mereka inilah adalah orang yang melakukan bagaimana caranya mengendalikan resiko infeksi yang akan menyebabkan terjadinya penularan dengan penyakit COVID ini tadi. Apa yang mereka lakukan? Kalau kita lihat mereka ini melakukan salah satunya administrative control, engineering control, laporan data dokumentasi. Mereka ini harusnya berperan sangat besar dalam mereka melakukan resiko penularan pada penyakit COVID ini tadi. Kemudian kalau kita lagi ada rekayasa lingkungan, ini sudah kita lakukan. Bagaimana caranya? Misalnya pada pasien triase baru datang, kita sudah melakukan triase apakah mereka mempunyai gejala ke arah COVID atau tidak. Kemudian kita membuat jarak tempat duduknya. Tapi ada salah satu yang mungkin kita perlu perhatikan tadi seperti Pak Agung tadi katakan. Bagaimana caranya kita melakukan mencari data bagaimana orang itu bisa tersebar atau tidak dengan melakukan triase awal, melakukan anamnesis secara jelas. Karena kemungkinan karena kita merasa takut tertular sehingga kita memberikan jarak. Sudah seberapa jauh anamnesis itu kita lakukan bahwa kita untuk mencari faktor risiko tadi. Nah, ini yang mesti kita perhatikan bagaimana caranya supaya kita langsung bisa melakukan triase. Kemudian dirawat jalan. Misalnya ada pasien yang dikatakan tidak jujur, melakukan triase mendalam. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang mesti digarisbawahin. Bagaimana kita melakukan triase mendalamnya? Sudah sampai sedetil itukah? Atau karena kita menjaga jarak, memungkinkan waktu yang sangat singkat, kita sehingga bisa mencontreng seperti itu saja. Ternyata disitulah kemungkinan ada data yang tidak lengkap kita tidak dapati. Misalnya seperti ini, pada saat kita melakukan wawancara, secara psikologis, kalau kita lihat dia menjawabnya tidak spontan, ragu-ragu, menutupi sesuatu, apalagi kalau mereka merasa mereka sudah terpapar dengan COVID, bagaimana mereka akan mendapatkan pelayanan kesehatan? Dan seperti dikatakan, mungkin dilempar dari rumah sakit sini ke rumah sakit sana, itu sangat mempersulit. Dan mereka berharap mereka akan melakukan isolasi mandiri di rumah. Tapi, nah ini yang dikatakan tadi adalah mungkin salah satu faktor risikonya. Kemudian, kalau dikatakan bahwa pasien-pasien dengan komorbid yang merupakan salah satu indikator penularan ini pasti. Apalagi kalau kita lihat ada kriteria pasien yang sangat kita jaga seperti menjaga telur di ujung tanduk. Itu adalah bayi dan anak-anak serta orang tua. Nah, ini yang paling penting kita lakukan supaya kenapa imunitas mereka masih sangat rentan. Kalau kita lagi bagaimana melakukan triasenya? Mungkin semua rumah sakit sudah mempunyai ini alur waktu melakukan pemeriksaan. Bagaimana mereka mendapatkan pasien itu OTG, ODP, atau PDP. Ini pasti semua rumah sakit sudah ada. Tapi sejauh ini kita mesti evaluasi. Dari Komite PPI sendiri harus melakukan evaluasi. Seberapa besarkah kemampuan rumah sakit untuk menampung pasien dan seberapa besarkah tenaga mereka untuk melakukan pelayanan kepada pasien-pasien kalau rumah sakitnya itu sudah sangat banyak pasiennya. Nah, ini pasti adalah salah satu faktor risiko. Kemudian WHO membedakan berbagai tingkat risiko. Jadi kalau kita lihat, pencegahan pengendalian infeksi itu merujuk kepada CDC dan WHO. WHO membedakan berbagai tingkat risiko. Salah satunya adalah berdasarkan kewaspadaan standar. Kewaspadaan standar ini kalau kita lihat memakai cukup hanya memakai face mask dan melakukan kebersihan tangan. Kalau pada pasien-pasien pertama kali triase. Kemudian tindakan pencegahan kontak dan droplet. Apa yang mereka butuhkan? Membutuhkan kebersihan tangan, masker, gaun, kacamata, sarung tangan, kecuali melibatkan tindakan yang menghasilkan aerosol. Kemudian, kalau tindakan yang menghasilkan aerosol pada kasus-kasus airborne, nah disinilah dia harus menggunakan alat pelindung diri lengkap. Terkait juga bagaimana pengumpulan spesimen diagnosa laboratorium. Nah, kita lihat bahwa
pada saat dia melakukan pengambilan spesimen ini adalah salah satu resiko yang akan menyebabkan resiko terjadinya airborne. Pasti tidak nyaman. Pada saat hidungnya ditusuk menggunakan kasa, itu ditarik ke dalam, dia akan menimbulkan resiko bersin, atau kemudian dia akan menjadi menarik napas panjang, sehingga akan berhadapan sangat dekat dengan wajah pemeriksanya. Nah ini, kalau kita lihat kontak precaution, dia sederhana. Pada kontak precaution, dia hanya menggunakan gaun dan sarung tangan. Kemudian kalau kita lihat lagi menggunakan droplet precaution, dia menggunakan masker bedah, pelindung wajah, masker bedah dan pelindung wajah. Kemudian kalau kita lihat dia terkait dengan airborne, tindakan yang menghasilkan aerosol, baru di sini dikatakan full PPE. Artinya dia menggunakan alat pelindung diri lengkap kalau pada tindakan yang menghasilkan airborne disease. Bagaimana caranya? Kita sering kedengar ada istilahnya kebersihan tangan, jaga jarak lebih dari 1 meter, etika batuk, kebersihan pernapasan, menggunakan masker. Sebetulnya kalau kita lihat menggunakan masker, contohnya saya di sini tidak menggunakan masker. Kenapa saya tidak menggunakan masker? Karena saya berada di ruangan tersendiri, tidak ada orang lain, saya hanya berhadapan dengan komputer. Apakah saya memerlukan masker? Nah, pasti tidak. Makanya dikatakan gunakanlah alat pelindung diri itu sesuai dengan resiko paparan. Artinya sesuai dengan resiko paparan. Kemudian kita mesti lihat lagi pertimbangan petugas merawat pasien yang diduga atau kemungkinan terkonfirmasi COVID. Petugas kesehatan itu harus memahami penularan resiko kepada pasien. Kalau kita lihat pada awal pertama kali kasus ini masuk ke Indonesia, betul kita belum punya pedoman apapun. Kita tiba-tiba dihadapkan dengan masalah besar, sehingga apapun yang ada di dalam media, apapun yang kita temukan jadi media, itulah merupakan menjadi rujukan kita untuk melakukannya. Nah, kenapa? Karena memang pada saat itu kita belum mampu menghadapi yang kejadian pandemi luar biasa ini, kita menerjemahkan satu media yang mengatakan, kalau harus melakukan ini, gunakan ini. Kita lihat Cina seperti yang menggunakan ini, semuanya menggunakan alat pelindung diri seperti apa yang ada di media. Kemudian petugas kesehatan selalu harus diingatkan penggunaan yang tepat dalam penggunaan APD. Pembersihan lingkungan, disinfeksi peralatan. Artinya apa? Penularan COVID-19 ini bukan hanya sekedar alat pelindung diri. Bukan hanya sekedar alat pelindung diri. Kenapa? Paparannya sangat luas. Kalau alat pelindung dirinya tepat, lengkap, tapi lingkungannya tidak dibersihkan dengan benar, atau kita tidak paham bagaimana caranya membersihkan lingkungannya, ini merupakan salah satu paparan. Kemudian alat peralatan kesehatan. Kalau kita juga tidak tahu bagaimana cara melakukan disinfeksi peralatan kesehatan, walaupun alat pelindung dirinya sudah tepat kita gunakan, peralatannya terkontaminasi. Ini adalah salah satu faktor resikonya. Sehingga petugas kesehatan yang akan menghadapi harus jelas-jelas memahami dulu tentang aturan tata tertib bagaimana cara pencegahan pengendalian infeksi ini. Nah, ini harusnya dilakukan audit kepatuhan oleh IPCN atau tim lain yang ditunjuk. Artinya di rumah sakit itu akan dilakukan setiap minggu atau 2 minggu sekali dilakukan audit bagaimana petugas itu kepatuhannya terhadap kewaspadaan standar tadi. Jadi kalau seandainya kita temukan kepatuhan terhadap kewaspadaan itu tidak benar, artinya itulah yang harus diperbaiki duluan. Bagaimana petugas itu memahami kebenaran yang itu tadi. Kemudian tadi yang dikatakan jumlah staf, memang betul mereka kelelahan. Apalagi kalau menggunakan coverall dengan peralatan yang banyak sekali, sudah menggunakan baju OKA, baju suit, scrub, menggunakan coverall, menggunakan pelindung diri lagi, kemudian menggunakan alat sungguh luar biasa. Kemudian tidak minum dan makan selama 8 jam. Di dalamnya keringetan luar biasa, ngocor, bajunya basah semua. Terjadilah dehidrasi. Dan mereka perlu istirahat, harusnya. Setelah mereka bekerja itu, mereka tinggal khusus dengan ruangan tersendiri untuk memulihkan segala kelelahan mereka tadi. Kemudian, data semua orang yang merawat. Ini nanti terkait dengan trackingnya. Trackingnya nanti bagaimana resiko paparan itu. Pemantauan petugas kesehatan. Nah ini yang perlu dipantau. Berapa lama dia sudah merawat pasien itu? Bagaimana? Mungkin kita kenal dengan OTG. Jangan-jangan dia sudah terpapar tapi dia tidak mempunyai gejala. Nah, kalau yang ini sangat luar biasa. Inilah faktor risiko pemaparan yang sangat cepat karena dengan orang tidak ada gejala, mereka merasa sehat, mereka berada dalam lingkungan, ini yang akan menjadi sumber penularan. Kemudian,
Yang paling penting adalah bagaimana di fasilitas pelayanan kesehatan rumah-rumah sakit, terutama di rumah sakit. Keterlibatan Komite PPI dan IPCN sebagai pengawas kepatuhan standar. Artinya, IPCN perawat pengendali infeksi akan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan standar dan perilaku petugas. Tapi teman-teman saya IPCN kadang-kadang mengingatkan ini tidak didengar alasannya mereka. Saya tidak tahu kenapa, padahal mereka sudah mengingatkan bahwa itu salah, ini salah. Kadang-kadang kita juga para penggiat PPI tertawa sendiri melihat bagaimana riweuhnya di lapangan menggunakan alat pelindung diri. Bagaimana mereka mengejar-mengejar menggunakan berlapis-lapis alat pelindung diri. Tapi pada saat melepaskannya, mereka tidak sadar bahwa resiko yang paling beresiko itulah pada saat mereka melepaskan alat pelindung diri pada lokasi atau tempat yang tidak tepat. Ini salah satu adalah resiko penularannya. Kemudian, kita lihat lagi di sini. Airborne precaution disarankan hanya pada tindakan aerosol. Airborne precaution. Jadi penggunaan alat pelindung diri lengkap itu hanya disarankan pada tindakan di mana menghasilkan aerosol. Ya, misalnya tindakan suction, intubasi, bronkoskopi, kemudian tindakan operasi pada dokter anestesi yang memberikan anestesi itu sangat luar biasa menghasilkan aerosolnya. Kemudian semua pasien penyakit pernapasan harus diletakkan pada ruangan tersendiri. Ini nanti juga akan menjadi kebingungan. Persyaratannya ruang isolasi harus ada tekanan negatif. Kalau seandainya tidak ada ruangan tekanan negatif, apa yang harus mereka lakukan? Cari sana, cari sini, bobok sana, bobok sini. Akhirnya terjadilah perubahan-perubahan yang kemungkinan akan menyebabkan risiko tersendiri. Kemudian tim petugas kesehatan yang ditunjuk khusus pada pasien COVID. Artinya kenapa ditunjuk dengan khusus? Karena untuk trackingnya nanti akan lebih mudah. Kita tahu berapa orang yang di situ, berapa orang yang harus diada, berapa orang yang harus diawasi. Kemudian standar penggunaan alat pelindung diri. Nah, ini yang nanti akan dibahas oleh Bu Deta, bagaimana cirat marutnya penggunaan alat pelindung diri sampai terjadi kekurangan alat pelindung diri. Kebersihan tangan. Nah, ini yang menjadi sumber. Jadi artinya apa? Penularan resiko COVID-19 ini adalah salah satunya disebabkan oleh tangan. Kita tahu musuh yang kita hadapin ini adalah musuh yang tidak kelihatan. Dia berada hanya di satu tempat. Tidak akan bisa pindah kecuali kita pindahkan. Siapa yang akan memindahkan? Itu adalah tangan. Tangan yang bisa menjangkau hidung, bisa menjangkau mulut. Tidak mungkin melalui kaki atau badan atau apa. Kain pun kalau kita tarik ke atas, dia menjangkau pada area selaput mukosa hidung dan mulut. Ini adalah merupakan salah satu sumbernya. Nah, kemudian yang perlu saya ingatkan lagi, kebersihan tangan itu adalah dua cara, menggunakan air mengalir dan menggunakan hand rub berbasis alkohol. Ingat di sini, hand sanitizer harus berisi minimal alkohol 70%. Dan kita harus ingat, alkohol 70% pada saat dia terbuka, dia akan menguap. Artinya, hand sanitizer itu harus betul-betul mengandung alkohol 70%. Kita tahu bahwa kopi itu akan terurai dengan alkohol 70%, minimal 70%. Jadi kalau kita menggunakan hand sanitizer dengan alkohol tapi buka tutup alkoholnya sudah 70% lagi. Artinya ini juga merupakan salah satu faktor resiko. Kemudian saya baca lagi dari webinarnya Profesor Didit Peter. Dia mengatakan seperti ini. Pada saat pasien itu akan masuk ke ruang IGD, mereka menyiapkan tenda sebelum masuk ke ruang IGD, di mana tenda ini adalah tempat triasenya sebelum masuk ke ruangan yang akan dituju. Artinya, dengan kondisi seperti ini akan terpilahkan mana yang pasien harus dirawat di sana. Jadi kalau misalnya kita lihat di IGD, akan terjadi penumpukan di IGD. Saya sudah lihat juga bahwa luar biasa PPNI sudah membuat tenda-tenda ini kepada rumah sakit. Di tempat saya pun sudah ada tendanya di depan UGD. Tapi bagaimana penggunaannya? Kalau kita lihat menggunakan seperti ini, disinilah mereka memproses. Ini baru saya dapatkan dari Profesor Didi Peter, dia melakukan webinar. Artinya pada saat triase, dia menggunakan tenda ini dulu sebelum masuk kepada ruang IGD. Kemudian pada saat mengirim pasien, hindari mengirim pasien langsung dari ruangan kecuali alasan medis. Artinya pada saat pasien itu masuk, dia tetap harus dimasukkan ke ruang isolasi dulu. Jadi tidak dimasukkan kecuali ruang isolasi tidak ada, dia bisa menggunakan sistem kohort. Artinya semua pasien yang sama, dirawat yang sama, tempat yang sama, tapi ingat jaraknya adalah minimal 1 meter. Kalau dia tidak terkurang, ini akan terjadi kontaminasi. Kita ingat adalah dropletnya akan bisa terlontar lebih dari kurang dari 1 meter.
Transfer yang dibutuhkan, rutenya, pasti ini rutenya satu arah. Nggak boleh dia melewati yang lain. Pasien juga wajib menggunakan masker medis. Kalau pasien ini sesak napas menggunakan oksigen, dia tidak bisa menggunakan masker medis, maka masker ini minimal ditutupkan kepada hidung oksigen masknya itu tadi. Jadi dilindungi, artinya supaya dia tidak pergi melontar ke jauh-jauh, oksigennya tadi ditutup dengan masker bedah. Kemudian informasikan lebih awal kepada petugas sehingga pada saat datang ke tempatnya, petugas yang kita tuju sudah siap untuk menerima pasien ini tadi. Kemudian di ruang isolasi untuk pasiennya. Ruang isolasi airborne adalah tekanan negatif, memiliki standar ventilasi yang baik, perputaran udaranya 6-12 kali perputaran per jam atau 60 liter per pasien dengan tekanannya lebih rendah dari ruangan koridor. Artinya inilah persyaratan ruang isolasi. Atau pasien itu ditempatkan kepada cohort system dengan jarak 1 meter. Jika tidak memungkinkan bagaimana? Don't be panic. Mekanik ventilasi bisa digunakan. Natural ventilasi pun bisa digunakan. Artinya apa? Kalau tidak punya ruang isolasi, kita bisa buat mekanik ventilasi dengan memodifikasi antara lingkungan AC, kipas angin, dan egg-house yang ditarik keluar udaranya. Atau natural ventilasi dengan membuka jendela, sehingga terjadi pertukaran udara 6-12 kali perputaran per jam. Nah, ini yang diminta. Kemudian jika memungkinkan harus ditunjuk petugas tadi, nakes memakai masker medis, minimal menggunakan masker medis. Kalau dia menggunakan yang aerosol tadi, itulah dikatakan menggunakan alat pelindung wajah dan masker N95. Jadi, alat pelindung diri ini kita harus pikirkan sesuai dengan resiko paparannya. Ya, resiko paparan. Droplet, airborne, kontak. Ini resiko paparan. Baru kita cari berdasarkan standar yang dibuat oleh WHO. Dan jangan menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang potensi terkontaminasi, baik sedang bersarung tangan atau tidak bersarung tangan. Ingat, ini area tempat masuknya. Artinya COVID ini yang kita jaga adalah area selaput mukosa, hidung dan mulut. Hidung dan mulut, beda dengan Ebola. Ya. Kalau ini kita lihat, kemudian dekontaminasi peralatan. Harus betul-betul meyakini yang mana reuse, yang mana single use. Kalau ini menjadi reuse, artinya kita lihat seperti apa yang harus kita lakukan. Apakah dia harus dilakukan dekontaminasi atau cukup dengan disinfeksi dengan alkohol saja? Kalau dia nanti kita lihat alat kesehatan ini terbagi 3, kritikal, semi-kritikal, dan non-kritikal. Kalau dia kritikal, artinya ada proses. Semi-kritikal ada proses DTT. Kalau stetoskop, tensi, termometer ini yang sering beredar di antara pasien dipakai bareng-bareng, seberapa seringkah kita melakukan swab dengan alkoholnya? Harusnya setiap selesai kita lakukan, setiap perpindahan pasien, alat yang kita gunakan bersama-sama dengan pasien ini selalu dengan swab alkohol sebelum dipakai yang lain. Kemudian hindari pencemaran permukaan lingkungan yang tidak berhubungan langsung dengan perawatan pasien, lampu. Ini yang kita lihat, saya sering melihat di media sosial bagaimana teman-teman sejawat kita kelelahan, kemudian menidurkan badannya di meja, di kursi, menyender di dinding, kemudian berada di mungkin juga mereka tidur di mana-mana. Ini sangat luar biasa. Sadarkah bahwa ini adalah mereka sudah menyebarkannya kemana-mana? Kemudian dilihat lagi bagaimana cleaning service, mampukah dia membersihkan itu sampai ke dinding-dinding itu tadi atas. Saya berpikir dinding pada saat petugas itu menyender di dinding kelelahan, cleaning service itu sampai tidakkah melakukan dekontaminasi pada permukaan dinding-dinding yang tadi. Dan pastikan pencegahan cedera akibat jarum suntik atau benda tajam. Ini saya ambil foto, beberapa gambar, ini ada di Switzerland. Saya lihat di sini, ini paparan dokter Didi Peter juga. Bagaimana di ruangan ICU, petugasnya hanya menggunakan gaun, topi, sarung tangan, dan masker bedah. Mereka dengan santai merawat pasien di ruangan ICU. Tapi mereka tahu bagaimana cara melakukan dekontaminasinya. Kemudian saya lihat lagi di Cina, pada saat tindakan menggunakan aerosol, apa yang mereka pakai? Pisel, masker, kemudian gaun. Kalau kita seperti ini, gaun hazmat. Petugasnya. Kemudian di Paris saya lihat juga bagaimana petugasnya hanya menggunakan baju lengan pendek, kemudian menggunakan gaun, ya,
Ini yang mereka lakukan. Tapi kita lihat di Indonesia. Di Indonesia ini petugas di ICU, petugasnya menggunakan alat pelindung diri sangat sederhana, minimalis, sarung tangannya tanpa menggunakan gaun tangan panjang. Kemudian ini di ruangan, mungkin ini ruangan triasi AGD, bagaimana petugasnya menggunakan coverall lengkap seperti ini. Kemudian ini juga saya lihat di OK, bagaimana petugasnya menggunakan ini lapisan baju, kemudian menggunakan lagi, kemudian menggunakan chamber untuk menutupi ini. Jadi kalau kita lihat di Indonesia keseragamannya belum ada. Bagaimana caranya mereka menggunakan alat pelindung diri yang seharusnya, kemudian bagaimana dengan penggunaan coverall, bagaimana juga menggunakan di kamar OK. Nah ini yang nanti perlu dibahas oleh narasumber berikutnya. Kemudian kita lihat pada saat mereka melakukan transportasi pasien, mereka melakukan bagging. Kita lihat bagging ini akan menghasilkan aerosol, artinya sepanjang perjalanan ini dia akan melayang-layang di sekitar udara, di sekitar area ini tadi. Kemudian kita lihat lagi gambar yang kedua. Bagaimanakah seorang petugas masih menggunakan alat pelindung diri hanya disemprotkan cairan disinfektan pada sepatunya saja. Dan mereka yakin artinya mereka sudah aman. Artinya cara dekontaminasinya pun ini yang harus dikontrol masing-masing rumah sakit. Bagaimana teman-teman ini melakukan seperti ini. Kemudian kita lihat lagi, ini ada gambar. Jaraknya terlalu dekat antara satu pasien dengan pasien berikutnya. Dengan selimut yang begitu tebal, petugasnya saja masuknya sampai menempelkan badannya seperti ini yang dikatakan sangat luar biasa, salah satu faktor risiko penularannya. Jarak dekat, hampir menempel ke belakang, ke depan, ya kita tahu bahwa kepatuhan terhadap jarak 1 meter ini tidak dijalankan. Kemudian tindakan yang menghasilkan aerosol. Menggunakan ini tadi kita lihat bahwa resiko airborne yang dihasilkan pada tindakan menghasilkan aerosol itu bisa berada di udara lebih 3 jam. Gunakan masker N95. Nah, menggunakan masker N95 pun harus melalui proses yang namanya pit test. Yakinkan betul bahwa tidak terjadi sirkulasi udara lagi pada saat kita menggunakan masker N95. Kemudian melakukan prosedur di ruangan tekanan negatif, menggunakan tindakan aerosol, menghasilkan aerosol di udara. Kalau kita lihat tadi, dia menghasilkan aerosol, melayang-layang di udara, bertahan dengan 3 jam. Kemudian dia akan jatuh lagi pada permukaan. Kemudian kamar operasinya dilakukan tekanan negatif, dirubah. Jadi kami pun berpikir sekarang, kalau seandainya semua kamar operasi itu dirubah semuanya menjadi tekanan negatif, sementara persyaratan kamar operasi adalah tekanan positif. Bagaimana dengan pasien-pasien yang non-COVID nantinya? Tapi kalau rumah sakit itu mampu memiliki dual tekanan, bisa dirubah tekanan negatif, tekanan positif, ini sangat luar biasa. Tapi kalau rumah sakit tersebut sudah dibuat tekanan positif, kemudian dengan masalah COVID ini dirubah lagi menjadi negatif, kemudian ada prosedur tindakan operasi yang non-COVID, ini adalah mungkin nanti bagian HIPKB yang akan menjelaskan. Tapi beberapa literatur mengatakan memang ada kamar operasi itu harus memiliki tekanan negatif untuk tindakan pada operasi COVID. Saya melihat literatur gambar ini tadi. Bagaimana mengakalinya? Ya, kalau kita lihat dengan tekanan positif tadi di kamar bedah, dirubah menjadi tekanan negatif, belum mampu OK-nya dirubah. Mereka menggunakan chamber seperti ini. Ya, ini salah satu. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini dilakukan intubasi, kemudian terjadi aerosol, aerosolnya berada dalam kotak ini saja, dia akan terbang di kotak sini, kemudian mungkin kalau ada di sini sedikit terbuka, dia akan keluar ke sini, tapi jangan ada petugas di sini, maka dia akan jatuh sekitar permukaan ini saja. Ini alternatif-alternatif yang saya lihat dilakukan di lapangan. Kemudian nebulizer. Nah, nebulizer ini salah satu penyebab yang luar biasa. Kalau kita lihat intubasi saja menyebarnya seperti ini, bagaimana dengan melakukan nebulizer? Dia tekanannya akan lebih besar, jadi tindakan nebulizer ini mesti dipikirkan, tidak boleh terlalu sering, dan digunakan sesuai dengan indikasi saja atau medis saja. Dan petugas yang berada di tempat pada saat melakukan tindakan aerosol, batasi petugasnya. Jangan terlalu banyak, kalau hanya cukup satu ya sudah, satu saja yang di sana. Setelah itu baru dilakukan pembersihan lingkungan dengan general cleaning. Kalau memang nanti OK-nya itu akan dilakukan tindakan operasi berikutnya.
Ini alat pelindung diri persyaratannya memang cukup banyak. Yang tadinya tidak pernah kita kenal, akhirnya kita kenal. Yang dulu kita tidak kenal dengan coverall, tidak pernah kenal dengan cover shoes. Ini sekarang sudah mulai kita kenal semua. Yang dahulunya kita tidak rajin melakukan kebersihan tangan, sekarang pun tanpa disuruh lagi kita sendiri langsung melakukan kebersihan tangan. Ini sangat luar biasa. Kemudian menjaga lingkungan tetap bersih, ini akan menjadi mudah-mudahan nantinya akan menjadi budaya. Yang perlu diperhatikan adalah ini yang dikatakan, lepaskan semua alat pelindung diri. Keluar dari kamar pasien kecuali masker. Artinya kalau keluar dari kamar pasien, masker itu tetap akan dipakai sampai nanti di satu tempat yang kita harus lepaskan dengan benar. Jadi artinya lokasi dan cara melepaskan APD, bagaimana cara pembuangannya, bagaimana cara melakukan kebersihan tangannya. Ingat prinsipnya adalah cara memakai dengan benar, cara melepaskan dengan benar, dan cara mengumpulkan atau membuangnya juga dengan benar. Ini yang akan menjadi salah satu mendongkrak risiko terjadinya penurunan risiko penularan COVID-19 ini. Nah, kita lihat lagi, sudah efektifkah kita cara menggunakan? Contoh sangat sederhana saja. Bagaimana mereka menggunakan masker N95? Kalau kita lihat N95 tidak boleh dipasang asal dipasang saja. Ada proses yang katanya harus menggunakan DP test dulu. Cara menggunakan mengikatnya saja. Ini ternyata cara mengikatnya saja ini mempengaruhi resiko masuknya dari sela-sela dari masker yang kita pakai. Jadi kalau kita lihat yang benar itu adalah mengikatkan tali yang bawah atas ini tidak bersilang. Ya, bersilang. Kalau yang tidak bersilang seperti ini akan bocor di ujung-ujung sininya. Artinya ada caranya ini bersilang, artinya dia akan memperkuat sendiri. Kemudian tanpa sadar, ini yang saya katakan sering sekali saya mengingatkan pada teman-teman relawan di pertama kali akan masuk di Wisma Covid, saya ingatkan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang tanpa sadar kita membuka tutup masker. Masker kita gunakan, begitu kita engap, kita lepaskan lagi, kita tarik lagi ke atas, kemudian ini tangan kita ini seperti apa? Jadi kalau kita misalnya menggunakan masker, memang harus menggunakan masker. Tapi kalau sudah kita tidak gunakan, jadi lepaskan lagi. Tapi tolong teman-teman lihat sendiri di lingkungannya. Bagaimana teman-teman yang menggunakan masker, begitu dilepaskan, taruh di dagu, kemudian agak sedikit, naikkan lagi. Begitu dia turun, naikkan lagi. Kenapa? Fit testnya itu tidak tepat. Jadi nanti pada saat dihidung, turun ke mulut, dia naikkan lagi. Ingat, ini adalah area. Kemudian di sini menggunakan coverall. Terjadi perdebatan. Coverall yang kita lihat adalah sering kita lihat coverall itu dimasukkan ke dalam sepatu. Sementara ini kalau kita pelajari yang dimasukkan ke dalam sepatu itu kasus-kasus Ebola. Jadi karena Ebola itu dia akan masuk pada luka ya pada area luka yang mungkin tidak dari luka pun dia akan bisa masuk. Tapi kalau COVID ini dia menularnya melalui kontak dari cairan selaput mukosa. Kalau yang benar itu adalah menggunakan coverall di luarnya sepatu. Kenapa? Dengan harapan kalau terjadi percikan, cairan-cairan ini tadi akan jatuh di permukaan sepatu. Tapi kalau kita menggunakan sepatu, coverallnya di dalam sepatu, pada saat terjadi percikan, maka cairan itu tadi akan masuk menetes pada ke area dalam sepatu. Nah, ini yang dikatakan sebetulnya yang benar seperti apa. Tapi kadang-kadang saya juga melihat coverall itu ada yang kakinya sempit. Masukkan sepatu tidak bisa. Nah, ini juga artinya memang kesulitan dari Kirat Marutnya bagaimana alat pelindung diri dan teknik penggunaannya itu dengan baik dan benar tadi. Kemudian penggunaan peralatan. Selalu pastikan peralatan-peralatan pasien didekontaminasi setelah digunakan untuk pasien lain. Pastikan semua peralatan dipakai pasien rutin dibersihkan. Jadi setiap pasien yang sudah digunakan itu rutin dibersihkan. Contohnya saja, misalnya elektronik yang kita gunakan, pernah nggak kita lakukan dekontaminasi dengan alkohol? Contohnya saja, handphone yang kita sering pegang, bolak-balik kita pegang, di mana-mana kita pegang. Kita tidak pernah melakukan dekontaminasi dengan alkohol atau kita bersihkan. Kita tidak tahu. Ingat tadi adalah bahwa musuh kita ini adalah tidak terlihat. Ini lagi. Kalau kita lihat bagaimana peralatan, ini penyuntikan yang aman. Salah satu faktor resikonya. Siapa yang mengontrol ini? Menggunakan cairan NaCl atau dextrose bersama-sama dengan tutup seperti ini. Ingat penyuntikan yang aman. Single dose. One patient, one medication, one time. Kemudian yang menggunakan coverall kebetulan kebesaran,
tidak pas, dimasukkan dalam sepatu boot, ini berkeriting seperti ini. Saya yakin teman kita ini tidak akan nyaman menggunakan ini. Tidak akan nyaman. Belum lagi dia menjadi kumpulan-kumpulan. Kalau ada tetesan, dia akan ngumpul di sini. Kemudian jarak tempat dekontaminasi penyimpanan alat ini terlalu kecil. Sehingga resiko kontaminasinya sangat luar biasa. Kemudian kita lihat lagi, pada saat pengambilan, yang saya lingkarin ini adalah peralatan. Tempat dia menyimpan peralatan ini tadi. Didekatkan dengan pasien, didekatkan dengan media. Pada saat dia mengambil PCR, melakukan tindakan PCR, ini akan nyumprat ke sini. Dan jarak antara petugas dengan pasien ini sangat dekat. Maskernya, apakah sudah betul cara pemasangannya? Fit testnya sudah benar. Kalau saya lihat gambar ini, maskernya ini tidak agak longgar. Kalau seperti ini, dia akan terjadi airborne, terbang. Apakah risiko akan masuk? Ya, kemungkinan. Kemudian kita lihat lagi pada saat pasien itu mendorong. Mendorong, kita lihat petugasnya mendorong pasien tanpa menggunakan sarung tangan. Atau satpamnya tidak menggunakan sarung tangan. Kalau sudah seperti ini, pastikah mereka melakukan kebersihan tangan paskanya? Kalau mereka tidak melakukan paskanya, kemudian tangannya ini menyentuh maskernya atau menyentuh kacamatanya yang kebetulan tidak pas atau akan jatuh. Nah, ini adalah salah satu resiko. Jadi, kalau kita lihat lagi, selalu ingatkan bagaimana kondisi-kondisi seperti ini. Mungkin dalam kondisi panik, ingin cepat, terburu-buru, kita lupa. Kita alpa melakukan itu tadi. Kemudian prinsip pembersihan. Selalu pastikan perawatan itu dilakukan pembersihan dekontaminasi. Ya. Kemudian siapkan khusus persediaan pembersihan di area masing-masing. Jadi kalau memang area ICU, alat pembersih itu tidak boleh dibawa keluar ruangan ICU. Kalau misalnya di OK, cukup di OK saja. Kalau di ruang perawatan saja. Kalau di ruang kebidanan saja dengan kondisi saat ini. Tapi kalau memang tidak mampu, perkuat cleaning service-nya itu bagaimana caranya mereka mendekontaminasi peralatan yang akan digunakan pada ruangan yang sama. Kemudian cairan pembersihan. Kita kenal ada namanya hipoklorit, natrium hipoklorit. 0,05% dilakukan untuk sebagai pembersihan rutin. Tapi pada tindakan yang di ruangan ICU yang menghasilkan cairan tubuh, darah, produk darah, dia menggunakan hipoklorit atau klorid 0,5%. Kemudian bisakah kalau tidak ada klorid pakai apa? Oh, masih bisa, katanya menggunakan bleaching, peroksida oxide. Ya, nah ini yang paling penting adalah dilakukan pembersihan secara rutin. Dan ingat, cairan disinfektan dipergunakan untuk benda mati dan cairan antiseptik dipergunakan untuk makhluk hidup. Jadi artinya kalau seandainya klorin itu disemprotkan kepada tubuh kita menggunakan mengenai selaput kulit kita atau mungkin selaput mukosa kita, ini sangat luar biasa akibatnya. Mungkin kita tidak terasa saat ini. Tapi kemungkinan nanti kita akan merasakan karena ada faktor risiko kalau cairan disinfektan kena makhluk hidup, ini akan berpotensi yang minimal sekali mempunyai gejala-gejala ringan. Seperti alergi, mual, pusing, seperti mau muntah. Ya. Artinya penyemprotan disinfektan yang kemarin itu sudah sangat tepat kalau tidak disarankan. Tapi saya lihat masih banyak masih menggunakan chamber disinfektan ini tadi. Dan ingat pembersihan selalu bergerak. Dari area paling bersih ke area paling kotor. Bersihkan dari area paling tinggi ke area paling rendah. Dari luar dan ke dalam. Dan area isolasi dibersihkan terakhir. Artinya inilah yang nantinya diajarkan pada cleaning service. Siapa yang mengawasi cleaning service pada ruangan isolasi? Berarti adalah ada orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Dan membersihkannya hanya menggunakan sapu atau lap bambab, lap basah, atau disemprotkan dengan cairan kemudian dilap. Artinya tidak kita menariknya menggunakan dengan lap yang berbasis diselupkan dengan cairan disinfektan terlebih dahulu. Nah, ini kita lihat. Nah, ini. Jadi ada yang namanya general cleaning. Perlu sekali dilakukan. Tidak usah disemprot, artinya seperti ini. Dari kamar mandi, bagaimana cleaning service itu menggunakannya, cukup dia menggunakan alat pelindung diri seperti ini, disemprotkan.
semua permukaan dibersihkan semua sampai ke tempat-tempat tidurnya, sela-selanya. Kita perlu melakukan ini. Cleaning service itu harus sudah terlatih. Mereka, dan salah satu faktor risiko terbesar mungkin akan terjadi pada petugas yang ini, yang mungkin setiap hari mereka berurusan dengan cairan-cairan selaput mukosa yang ada di ruangan-ruangan pasien COVID tadi. Kemudian ambulan. Ambulan, dia ada protokolnya. Dia bersihkan semua permukaan ini sama seperti membersihkan ruangan isolasi. Dibersihkan semua, dilap semua dengan cairan disinfektan, semua permukaan-permukaannya, petugasnya menggunakan APD sesuai dengan standar paparan, semua permukaan ini dilakukan setiap pergantian selesai mengantar pasien. Ini dilakukan. Kemudian pencegahan risiko paparan COVID pada petugas. Mematuhi kebersihan tangan. 5 momen 6 langkah. 5 momen 6 langkah. Dan tolong perhatikan semua. Kuku itu panjangnya hanya 2 mili dari permukaan kulit tangan. Kuku. Jadi kuku kita kalau kita lihat cepat sekali panjangnya. Ini salah satu sela-sela yang menyebabkan risiko paparan tadi. Kemudian jangan menggunakan aksesoris. Baik itu di tangan, di leher, di telinga. Ini juga ada faktor risikonya, terutama di tangan. Kemudian baju. Baju juga itu harusnya kalau memang itu tangannya pendek. Ya, kalau misalnya bekerja di non-COVID, jangan menggunakan tangan. Kalau tangan panjang pun harus dia 3/4 dari tangan. Kenapa? Kita akan sering kali melakukan kebersihan tangan. Kalau baju kita panjang, akan lembab, maka lembab itu tadilah merupakan resiko paparan berkolonisasinya bakteri di sini. Kecuali kita kalau menggunakan hazmat, makanya ditutup dengan sarung tangan panjang ke atas. Supaya dia rata, tidak ada sela-sela untuk tempatnya kolonisasi daripada bakteri ini tadi. Ingat jarak dengan pasien lebih dari 1-2 meter. Karena penularan tadi melalui percikan, hati-hati jarak wajah terlalu dekat dengan arah muka pasien. Jadi kalau memang pasien itu sadar dan kita akan berdekatan, jaraknya kurang dari 1 meter, tidak ada salahnya kita minta kepada pasien itu, Pak, Ibu, tolong mukanya menoleh ke sebelah kiri ya. Kebetulan kita di sebelah kanan. Kenapa? Kalau terjadi droplet, dia tidak akan mengarah ke kita. Jadi sangat sederhana, buat wajah atau muka pasien dengan kita itu berlawanan arah kalau pasien itu mampu. Kemudian memahami menggunakan APD sesuai protokol tadi. Tadi yang saya katakan, menggunakannya dengan benar, melepaskannya dengan benar, tempatnya benar, membuangnya juga benar. Dan ada kekhawatiran terhadap pelanggaran terhadap penggunaan alat pelindung diri tadi. Bagaimana mereka meninggalkan area perawatan, kita pun berpikir, di mana tempatnya ini berkolonisasi si COVID ini. Apakah pada saat menggunakan APD atau setelah dia menggunakan APD. Kalau pada saat menggunakan APD, semuanya baik-baik saja. Semuanya benar. Pasti dia belum tertular. Tapi pada saat melepaskan. Jadi kalau dengan keterbatasan alat pelindung diri, menggunakan jas hujan, bagaimana mereka menariknya, bagaimana mereka membuangnya, apakah mereka masih menggantungnya di tempat area perawatan. Ya, nah ini yang diminta bahwa jangan ada terjadi pelanggaran pada saat meninggalkan area perawatan pada saat mereka membuka alat pelindung diri. Kemudian bekerja. Bekerja itu saat ini dan harusnya menggunakan baju kerja. Beberapa saya lihat teman-teman masih menggunakan baju dari rumah dipakai bekerja kemudian ditutup dengan gaun. Ini adalah salah satu mungkin. Tapi kalau memang tidak terlalu terpapar dengan pasien, boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah berhadapan dengan pasien, sebaiknya menggunakan baju kerja. Jika memungkinkan, membawa baju ganti. Dan dokter tidak menggunakan jas snellingnya. Menggunakan pakaian kerja pribadi merupakan resiko sumber penularan. Sebagai alternatif, pasien care mempertimbangkan untuk menggunakan scrub atau mengganti bajunya di area tempat mereka kerja. Artinya jangan sampai mereka nanti akan membawa itu ke area. Kalau mereka ke masyarakat, dia akan menularkan pada lingkungan yang akan biasa dipakai oleh masyarakat umum. Kemudian hindari menggunakan benda yang menjuntai. Name tag yang bertali, walaupun dimasukkan ke dalam kantong. Jika rambut panjang pun harus diikat dengan benar.
Jika menggunakan jilbab, sebaiknya masukkan ke dalam kerah baju atau diikat ke belakang dengan baik. Kenapa? Kalau jilbab kita panjang, ada kemungkinan kita akan menyentuh pada permukaan pasien itu, atau mungkin tanpa sadar kita memegang melalui menggunakan tangan kita jilbab kita yang terjuntai tadi. Nah, ini salah satu adalah yang mesti kita pikirkan. Tidak melakukan kontak fisik dengan pasien. Ini sudah sering banyak dilakukan. Jika terpaksa, indikasi melakukan kebersihan tangan. Artinya area tempat kita bekerja itu harus tersedia sarana kebersihan tangan. Jangan menyentuh mata, ini paling penting. Hindari makan dan minum bersama-sama dalam waktu bersamaan. Hindari makan dan minum bersama-sama dalam waktu bersamaan. Dan tidak berbagi makanan dalam satu tempat. Nah, ini budaya ini. Kita kadang-kadang makan masih bareng-bareng, deketan, karena kita merasa sehat, karena kita merasa nyaman. Kita tadi ingat bahwa ini adalah salah satu pada saat kita makan, menggunakan barang bersamaan, dekat bersamaan, masuk ke dalam mulut kita atau hidung kita merupakan salah satu selaput mukosa tempat masuknya si COVID-19 tadi. Dan dilakukan pemeriksaan rutin. 5 menit lagi. Baik Pak. Ya. Dan kalau ada tanda-tanda gejala, memang ada protokol yang mengatakan bahwa petugas itu isolasi mandiri atau dirawat, beritahu langsung atasannya dan dilakukan pengawasan terhadap petugas tadi. Nah, ini saya lihat gambar, ya. Jadi mereka pun dengan untuk menghindari salah satu stres. Mereka menghadapi seperti ini, rapatnya berbareng-bareng, kemudian rapatnya sambil berdiri, bercerita, membuat lucuan-lucuan supaya mereka selalu dalam kondisi fit, sehat, dan selalu semangat. Kemudian mereka makan tuh mematuhi. Bagaimana mereka mengatakan kalau ada yang makan seperti ini, yang satu orang langsung menegur, jangan duduk di sana. Ini contohnya, ada orang mau duduk di sini, langsung dia teriak, jangan, itu kan tidak. Artinya apa? Mereka mematuhi sendiri adalah faktor risiko tadi. Nah, jadi artinya ini yang dikatakan tadi, kalau kita lihat bagaimana mereka mematuhi terhadap kaitannya dengan faktor risiko tadi. APD bukan salah satu faktor risikonya. Pengendalian lingkungan, penempatan alat yang benar, membersihkannya, kepatuhan petugas. Kepatuhan petugas, bagaimana caranya mereka menggunakan APD dengan benar, melepaskan dan benar di tempat yang benar. Prinsipnya kita adalah penanggulangan tadi, stop transmisinya. Menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, ini merupakan salah satu faktor risiko. Karena apa? Kita bekerja itu dalam kondisi stres. Kalau kita stres akan menurunkan imunitas. Kalau kita dalam kondisi ketakutan, demam sedikit sudah merasa seperti ini, akhirnya apa? Itulah yang dikatakan menurunkan faktor risiko imunitas tubuh kita. Dan kalau imunitas kita turun, kita akan cepat sekali terjangkit COVID-19 ini tadi. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Waalaikumsalam.